Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Aku harapkan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun masih dalam kondisi COVID-19, aku harapkan kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1, tema 3, pembelajaran yang pertama. Muatan pelajaran yang terkandung pada pembelajaran hari ini ada IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ya anak-anak. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran ini yang pertama, setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok secara tepat. Dua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dari suatu teks laporan secara benar. Tiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. 5. Setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dua negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn dengan benar. Kegiatan pembelajaran hari ini meliputi 3 muatan pelajaran. Yang pertama IPA, kita nanti akan belajar tentang pelestarian hewan. Yang kedua ada bahasa Indonesia, kita akan mencari ide pokok dan membuat kesimpulan. Dan yang ketiga muatan IPS, kita akan mempelajari kehidupan politik negara ASEAN. Pelestarian hewan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat, misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar yang pertama tidak punah, yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, yang keempat dapat menjadi sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawat dengan baik. Misalnya jenis makanan, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan, serta kebersihan kandang. Tidak hanya cara merawatnya, tetapi kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, maka kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut serta menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka. Misalnya dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Jika terlanjur memeliharanya, segera serahkan hewan langka tersebut kepada lembaga yang berwenang. Yang kedua adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah.
Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, dan taman safari. Sedangkan in situ artinya di dalam habitat aslinya seperti taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Yang ketiga yaitu upayanya tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 19, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka. Komodo, orang utan, dan harimau Sumatera merupakan hewan-hewan yang dilarang untuk diburu dan diperjualbelikan. Jadi hewan-hewan tersebut tidak boleh diburu ya anak-anak, karena apabila ada pihak yang ketahuan menangkap hewan tersebut nanti akan dikenakan sanksi atau kurungan hukuman. Nah, inilah adalah contoh-contoh hewan yang hampir punah dan harus kita lindungi. Yang pertama ada hewan komodo. Lihat ya gambar hewan komodo. Hewan ini termasuk hewan yang terancam punah karena hewan ini merupakan hewan endemik. Endemik berarti hewan ini hanya hidup di wilayah tertentu. Komodo hanya hidup di sebuah pulau yang bernama Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Lanjut, untuk hewan yang kedua adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan hewan khas Papua. Burung ini memiliki bulu dan suara yang indah. Bulunya berwarna-warni terutama pada bagian ekornya yang panjang. Dilihat ya anak-anak itu gambarnya. Kemudian yang bawahnya itu gambar apa ya? Gambar badak bercula satu. Ya betul. Badak bercula satu. Badak diburu untuk diambil culanya. Cula badak memiliki nilai seni yang tinggi. Selain itu, kepercayaan cula badak sebagai obat tradisional juga memicu perburuan badak. Makanya sekarang jumlah badak yang ada di habitat aslinya sekarang sudah mulai sedikit karena adanya perburuan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada lagi yaitu orang utan. Ya, orang utan dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser. Pusat rehabilitasi orang utan Bahorok merupakan salah satu pintu masuk Taman Nasional Gunung Leuser. Pusat rehabilitasi ini bertujuan untuk meliarkan orang utan yang tertangkap sekaligus melestarikannya. Selain di Sumatera, orang utan juga banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Ya, sekarang ide pokok. Apa sih ide pokok anak-anak? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Sebagai contoh ini ada sebuah paragraf, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Kira-kira anak-anak dapat menentukan ide pokoknya atau tidak? Ya, sebelum menentukan ide pokok, maka anak-anak sebaiknya mencari terlebih dahulu kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya biasanya terletak di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, juga bisa gabungan dari awal dan akhir paragraf. Kira-kira ide pokok
dari paragraf ini itu apa ya anak-anak? Dan cari terlebih dahulu kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya apa ya? Coba pikirkan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Pak Guru beri waktu ya. Sudah temu? Mari kita bahas bersama. Tadi paragrafnya berbunyi buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Ya, Pak Guru tadi minta kalimat utamanya apa ya? Kalimat utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ingat, saat menuliskan ide pokok itu biasanya kata atau kalimatnya lebih sederhana dan ringkas dibandingkan kalimat utamanya. Kalimat utamanya tadi buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Berarti ide pokoknya bisa manfaat buah kedondong, berbagai manfaat buah kedondong, atau bisa juga khasiat buah kedondong. Jadi seperti itu ya anak-anak dalam menentukan ide pokok. Jadi kalian baca keseluruhan paragraf, kemudian kalian tentukan kalimat utamanya, dan kemudian kalian dapat menentukan ide pokok dari paragraf yang diminta. Selanjutnya, menyimpulkan bacaan. Kesimpulan teks bacaan merupakan fakta maupun pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada setiap paragraf yang menyusun teks bacaan. Untuk membuat kesimpulan, maka harus mengumpulkan ide pokok yang ada pada kalimat utama serta informasi-informasi yang ada pada kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat paling umum dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, akhir paragraf, maupun campuran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Guru, jadi kalimat utama tidak selalu terletak di awal, tapi bisa juga di akhir dan juga campuran. Dalam kalimat utama tersebut, biasanya kita memperoleh ide pokok. Sedangkan kalimat penjelas berisi informasi-informasi pendukung untuk kalimat utama. Agar dapat membuat kesimpulan yang baik, maka ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, kamu harus membaca teks bacaan dengan teliti. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok paragraf. 4. Menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Yang selanjutnya, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan. Merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Nah, itu adalah tadi beberapa langkah sebelum kalian menyimpulkan bacaan. Ciri kesimpulan yang baik diantaranya yaitu merupakan inti dari sebuah teks, menggunakan kosakata baku, dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum, berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca, dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Ya, jadi kalimat kesimpulan itu kalau bisa dibuat, disusun menggunakan kalimat sendiri atau bahasa sendiri. Contoh menyimpulkan. Ya, di sini ada sebuah paragraf yang berbunyi, jagung siap dipanen saat rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkol mengering. Jika dikupas, jagung siap panen akan memperlihatkan biji berwarna kuning yang memenuhi tongkol. Bagian biji ini yang memanfaatkan manusia sebagai bahan pokok. Maksudnya yang dimanfaatkan manusia ya anak-anak. Sebagian biji jagung
yang tua akan ditanam kembali sehingga perkembangbiakan jagung terus berlanjut. Dari paragraf tersebut, ide pokoknya yaitu ciri-ciri jagung yang siap panen ya. Karena di dalam paragraf tersebut dijelaskan mulai dari warnanya, terus bijinya ya, kemudian apalagi? Ya, yang memenuhi tongkol ya, tongkol dari jagung tersebut. Ya, jadi kesimpulan dari paragraf di atas yaitu ciri-ciri jagung siap panen adalah rambut jagung berwarna kecoklatan, tongkol sudah mengering, biji berwarna kuning, dan biji memenuhi tongkol. Nah, itulah tadi bagaimana caranya menyimpulkan sebuah bacaan dalam paragraf tertentu ya. Sekarang kita akan mempelajari kondisi politik negara-negara ASEAN. Yang pertama kita akan belajar tentang Indonesia ya. Indonesia, ibu kotanya di mana? Ibu kotanya di Jakarta. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Siapa yang tahu presiden Indonesia saat ini? Siapa? Ya betul, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemudian bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu bahasa resminya bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, mata uangnya rupiah, dan bentuk pemerintahannya republik. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Indonesia menganut perbedaan ya yang disimbolkan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada Malaysia. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur, kepala negaranya yang di-Pertuan Agung, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bahasa resminya yaitu bahasa Melayu. Kalian pasti pernah mendengar bahasa Melayu dari kartun atau animasi yang dibuat oleh negara Malaysia. Apakah itu? Ya, Upin Ipin. Kayak kalian pernah melihat animasi Upin Ipin, Upin dan Ipin, pasti kalian sudah kenal bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya yaitu Negaraku, mata uangnya ringgit, bentuk pemerintahannya kerajaan ya. Kepala negara Malaysia adalah Sultan yang di-Pertuan Agung ya. Pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Lanjut kita ke negara yang ketiga yaitu adalah negara Singapura. Singapura ya, ini adalah negara Singapura. Benderanya seperti itu ya anak-anak. Silakan diingat. Kepala negaranya yaitu presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan negara tersebut ada dua yaitu Melayu dan Inggris. Lagu kebangsaannya yaitu Majulah Singapura. Mata uang yang digunakan dalam negara Malaysia, Singapura adalah dolar Singapura. Bentuk pemerintahannya yaitu republik. Perlu diketahui bahwa negara Singapura adalah negara terkecil di Asia Tenggara. Meskipun terkecil, ternyata negara Singapura memiliki pendapatan per kapita tertinggi di negara ASEAN. Selain itu, Singapura juga terkenal dengan pelabuhan paling ramai se-Asia Tenggara. Singapura juga terkenal dengan bangunan patung Merlion yang berbentuk singa yang meluarkan air. Apakah anak-anak sudah pernah melihat patung Merlion? Aku yakin kalian ada yang sudah pernah melihat patung Merlion. Selanjutnya adalah negara Thailand. Ya, negara Thailand. Thailand benderanya seperti itu ya anak-anak. Ibu kotanya di Bangkok. Kepala negaranya yaitu Raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri.
Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai. Lagu kebangsaan dari negara Thailand yaitu Pleng Chat Thai. Mata uang yang digunakan dalam negara Thailand adalah Baht. Bentuk pemerintahannya juga kerajaan seperti dengan Malaysia. Perlu diketahui bahwa negara Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, semuanya bebas dari penjajah. Makanya nama Thailand itu artinya tanah kebebasan. Thailand juga dikenal dengan negara gajah putih. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut berkunjung lagi ke negara yang lainnya. Kita berkunjung ke negara Filipina. Filipina benderanya seperti ini ya anak-anak. Filipina ini terletak di atasnya Pulau Sulawesi. Ya, jika kalian ingin membuktikannya, kalian dapat membuka peta Indonesia. Kalian akan melihat bahwa di atas Pulau Sulawesi itu ada negara Filipina. Filipina beribu kota di Manila, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Tagalog atau Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang, sedangkan mata uang yang digunakan yaitu peso, bentuk pemerintahannya yaitu republik. Negara Filipina juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar setelah Indonesia. Negara Filipina merupakan negara yang memiliki laboratorium pertanian terbaik di Asia Tenggara. Filipina juga mempunyai dua pulau ya, dua pulau besar yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Kita lanjut berkunjung lagi, kita berkunjung ke negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, benderanya seperti ini ya anak-anak. Ya, Brunei Darussalam itu terletak jika kalian pernah melihat peta Indonesia di Pulau Kalimantan, itu Brunei Darussalam itu ada di bagian utara Pulau Kalimantan. Ya, berdekatan dengan Pulau Kalimantan. Ibu kotanya yaitu Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahannya Sultan, bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa Melayu, lagu kebangsaannya adalah Allah peliharalah Sultan, mata uangnya adalah dolar Brunei dan bentuk pemerintahannya adalah kesultanan. Sultan Brunei merangkap juga sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu oleh Dewan Penasehat. Negara Brunei ini terkenal dengan penghasil minyak terbesar ya. Kita lanjut ke negara Laos. Negara Laos bentuk benderanya seperti ini ya. Ingat, ini adalah bendera Laos. Laos beribu kota di Vientiane. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, bahasa resminya adalah bahasa Lao, lagu kebangsaannya Peng Sat Lao, mata uangnya New Kip, bentuk pemerintahannya republik. Perlu diketahui bahwa ini adalah yang menjadi ciri khas dari negara Laos bahwa Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai ya. Jadi negara Laos tidak punya pantai di dalamnya ya. Kemudian ada lagi kita berkunjung ke negara Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri, bahasa resminya adalah bahasa Khmer, lagu kebangsaan adalah Nokorech, mata uangnya ada riel, bentuk pemerintahannya kerajaan. Kamboja terkenal dengan bangunan candinya yang bernama Candi Angkor Wat. Jika kalian lihat bendera Kamboja, di tengahnya itu ada gambar ya anak-anak,
Nah, itu adalah gambar Candi Angkor Wat. Lanjut kita ke negara Myanmar. Negara Myanmar dulunya ini adalah namanya negara Burma ya, namun sekarang sudah berganti nama menjadi negara Myanmar. Myanmar terletak di Naypyidaw, ibu kotanya Naypyidaw. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden. Berarti ini sama ya seperti dengan negara Indonesia ya. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Sama persis seperti Indonesia. Bahasa resmi dari Myanmar yaitu bahasa Myanmar. Lagu kebangsaannya adalah Kaba Makie, mata uangnya Kyat. Yang terakhir adalah bentuk pemerintahannya adalah Republik. Yang lanjut selanjutnya adalah Vietnam. Ya, Vietnam. Ini Pak Guru lupa gambarnya salah ya, benderanya salah ya. Ini benderanya masih bendera Myanmar. Ibu kotanya yaitu Hanoi, kepala negaranya yaitu presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resminya bahasa Vietnam, lagu kebangsaannya Tin Quang Cha, mata uangnya dong, bentuk pemerintahannya Republik. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran mengenai tema 1 ya, dari tema 1, subtema 3 pembelajaran yang pertama itu terkait dengan pelestarian hewan dan upaya-upayanya. Kemudian di bahasa Indonesia kita belajar tentang bagaimana ya cara menentukan ide pokok dari suatu bacaan dan juga bagaimana ya kita membuat suatu kesimpulan dari suatu paragraf. Dan yang ketiga kita mengenal tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, mulai dari yang pertama yaitu tadi Indonesia sampai yang terakhir Vietnam. Itulah tadi materi-materi yang dapat disampaikan oleh Pak Guru. Semoga anak-anak dapat belajar dengan maksimal dan tentunya kalian insya Allah dapat memahami materi-materi ini dan kita dapat bertemu pada kesempatan yang selanjutnya. Akhirnya Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.